Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, di video ini aku akan membagikan kisi-kisi seputar pertanyaan sidang dan tips untuk menjawabnya pertanyaan sidang tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa sidang skripsi merupakan jalan terakhir yang akan ditempuh sebelum kita di wisuda. Banyak hal yang harus dipersiapkan seperti materi skripsi, kesehatan, dan mental yang kuat untuk menghadapi dosen penguji. Nah, di video ini aku akan membagikan tips untuk menjawab pertanyaan dari dosen penguji. Untuk itu jangan di-skip videonya, langsung aja yuk kita ke pertanyaan pertama. Untuk judul skripsi atau penelitian, ketika kamu ditanya tentang judul skripsi atau penelitian, maka usahakan menjawab dengan penuh percaya diri dengan suara yang alto. Jika kamu tidak hafal dengan judul kamu, boleh kamu melihat buklet pegangan yang sedang kamu bawa saat sidang. Next, lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yaitu, mengapa saudara tertarik dengan memilih judul ini? Untuk pertanyaan ini, Anda bisa menjawab dengan secara ilmiah, jangan berdasarkan pendapat yang tidak mendasar, agar bisa meyakinkan para dosen penguji bahwa kamu benar-benar serius dalam mengerjakan skripsi kamu. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga yaitu, bagaimana saudara menemukan masalah penelitian ini? Karena di setiap dari penelitian itu berangkat dari suatu masalah, maka di sini teman-teman harus benar-benar meneliti masalah-masalah yang harus dipecahkan dengan melakukan observasi dan kemudian studi pendahuluan terlebih dahulu. Untuk pertanyaan yang keempat, apa yang melatar belakangi saudara tertarik untuk meneliti masalah tersebut? Jika kamu ditanya dengan pertanyaan ini, maka jawabannya adalah ada di latar belakang skripsimu, dan rata-rata di latar belakang masalah itu sudah ditulis secara deskriptif. Maka yang harus kamu cari adalah poin-poin penting dan menjelaskannya secara terinci dan terstruktur supaya terdengar enak oleh dosen penguji. Next ke pertanyaan kelima, yaitu apa tujuan penelitian saudara? Untuk pertanyaan seperti ini juga, kamu hanya perlu mengemukakan poin-poin pentingnya saja tanpa harus menghafal, karena itu sudah tertulis di skripsimu. Tinggal kamu kemukakan terstruktur agar dosen penguji mengerti. Jadi ingat ya teman-teman, tidak perlu dihafal, karena biasanya kalau kita menghafal kita bisa lupa. Jadi cukup dipahami saja isi dari skripsi kita. Lanjut ke pertanyaan 6, yaitu mengapa saudara memilih tempat ini untuk meneliti? Untuk pertanyaan ini, teman-teman dilarang untuk bilang atau menjawab dengan karena dekat, akses jalan bisa ditempuh dengan singkat. Jangan, karena pertanyaan ini bukan jawaban yang efektif untuk kita jawab. Walaupun sebenarnya itu alasan kita kenapa kita mengambil tempatnya di situ. Tapi di sini dosen penguji mau jawabannya secara ilmiah. Seperti misalnya teman-teman mencari istilah yang ada dalam tempat tersebut atau keistimewaan dari tempat tersebut dan mengemukakan penemuan masalah yang teman-teman temukan di tempat penelitian teman-teman. Untuk pertanyaan ketujuh, apa perbedaan unit analisis dan respondens? Sepertinya kalau untuk pertanyaan ini, apabila teman-teman memilih penelitian kuantitatif, ini sudah famous banget, sudah familiar banget untuk ini. Jadi saya harap kalau pertanyaan ini udah di skip aja ya. Tapi kita lihat coba jawabannya. Kamu bisa menjawabnya dengan unit analisis adalah suatu satuan yang diteliti, bisa itu kelompok ataupun individu yang diperuntukkan untuk subjek penelitian kamu. Sedangkan untuk respondens adalah individu yang ikut berkontribusi dalam pengambilan jawaban hasil penelitian ataupun kuesioner. Teman-teman bisa menjawab seperti itu ya. Jelaskan populasi dan sampel. Ya Allah, ini juga sudah sangat famous banget ya, populasi dan sampel. Nah, segera kamu buka skripsimu, lihat tabel sampel dan populasi, kemudian jelaskan
mengapa memilih populasi itu dan mengapa memilih sampel itu. Lanjut ke pertanyaan ke-9, yaitu apa penemuan dari penelitian saudara? Nah, untuk jawaban pertanyaan ini, kamu hanya menjawab di bab kesimpulan saja. Tidak perlu dihafal, kemukakan poin-poinnya saja. Apa kesimpulan dari hasil penelitian saudara? Untuk jawaban sesuai dengan hipotesisnya yang kamu buat, dan jelaskan per poinnya. Contohnya, terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y sehingga hipotesis dapat diterima.